dalam Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan Injil Kristus menurut Matius pasal 5 ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah Injil Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar dan memeliharanya. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara. Hari ini saya perhatikan cukup banyak yang pakai baju merah. Ini masih semangat fungsi Facai, masih semangat Imlek. Ya, ada juga yang memang karena diminta untuk pakai baju merah seperti ini singer, saya tahu petugas pasti disuruh ya, bukan karena mau sendiri atau mau sendiri disuruh. Yang nyuruh siapa? Oh, ada yang nyuruh ya. Ya, Bapak Ibu masih berkaitan ya dengan Chinese New Year, dengan tahun baru Cina, dengan bicara soal Imlek. Ucapannya ya yang sekarang kita semua ikut mengucapkan walaupun mungkin nggak ngerti artinya, kan fungsi Facai ya, lalu ada lagi Sitian Choir. Sebetulnya masih ada lagi saudara-saudara, ada Senti Changhang Wanserui, tapi udahlah ya, itu kan susah disebutnya. Yang biasa fungsi Facai. Fungsi Facai itu artinya apa sih saudara-saudara? Fungsi Facai tadi saya udah konfirmasi benar, katanya artinya adalah semoga kaya. Ya, sederhana ucapannya, nggak muter-muter, semoga Tuhan berkati, semoga kaya ya. Saudara-saudara langsung to the point. Dan juga Sitian Choir, semoga tahun ini berbahagia. Dan saudara-saudara, bukankah ini yang seringkali terjadi ya? Kekayaan, kelimpahan, kemakmuran dikaitkan sangat erat dengan kebahagiaan. Memang kita tahu kekayaan tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi apalagi kemiskinan ya. Kalau orang kaya aja nggak bisa bahagia, apalagi orang miskin. Saudara-saudara, orang seringkali berpikir begitu. Ya, dikatakan kaya tidak bisa membeli kebahagiaan, iya, tapi miskin juga belum tentu bahagia. Jadi biar gimana, mendingan saya kaya nggak bahagia daripada udah miskin nggak bahagia juga. Jadi akibatnya saudara-saudara, itulah manusia dunia suka mengejar kemakmuran, kekayaan, kelimpahan. Tapi justru bacaan Injil kita hari ini membacakan ucapan Yesus soal ucapan berbahagia, dan yang dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, orang yang berduka cita, orang yang lemah lembut, orang yang lapar dan haus. Jadi bukan berbahagialah orang yang berkelimpahan, berbahagialah orang yang sehat, berbahagialah orang yang kenyang, tetapi justru berbahagialah orang yang miskin, yang lapar, yang dianiaya, difitnah, ditimpakan segala penindasan dan sebagainya. Ucapan bahagia, bahkan ini menjadi inti pengajaran Kristenan. Padahal dunia berkata lain. Saudara-saudara, dan inilah yang seringkali, dan ini juga yang dimaksudkan oleh Paulus
dan sampai saat ini masih berlaku di dunia kita, kekristenan, pesan kekristenan menjadi satu kebodohan. Sebab pemberitaan salib adalah kebodohan bagi mereka yang tidak mengenal Dia. Sebab ucapan berbahagia Yesus tidak akan laku kalau kita tawarkan di tengah dunia yang mengejar kekayaan dan kesuksesan. Salib di antara pemberitaan salib, berita Injil tidak menarik. Di antara dikatakan oleh Paulus ya, jemaat Korintus saat itu ada di antara orang Yahudi yang mencari tanda, maka salib itu menjadi lambang sial, bad luck. Ada orang gurunya mati di salib dan katanya sih bangkit lagi, tapi ya mereka nggak percaya. Ini bawa sial, ngapain orang yang nasibnya sudah begitu malang, ngapain dipercaya, ngapain disembah? Secara tanda feng shui primbon ini nggak bagus yang kayak begini. Sementara buat para pencari hikmat, orang-orang Yunani, berita salib juga satu hal yang nggak masuk akal. Gimana bisa percaya kepada Allah yang menjadi manusia, lalu mati di salib, lalu bangkit lagi, nanti akan kembali, ada surga, ada neraka dan sebagainya, tidak masuk akal. Dan saudara-saudara, bukankah itu juga yang menjadi konteks kita sekarang? Kita hidup di tengah dunia yang segala sesuatu dilihat ya, tanggal tahun lahir seseorang ya, posionya apa, unsurnya apa, bintangnya apa. Waduh, hari ini bintang ini ya lagi jelek nih, jangan berpergian dengan air, nanti kejebur gitu ya. Padahal lagi banjir mungkin ya, kalau wah benar kan banjir kejebur kan, kalau disalah-salahkan. Saudara, kita juga hidup di zaman yang tidak berubah dari zaman jemaat mula-mula di Korintus. Kita hidup di antara orang-orang yang mencari tanda, di mukanya bawa hoki ya, waduh ini nggak cocok nih, mas ini ciong, nggak bagus lah dan sebagainya dan sebagainya. Dan akibatnya ketika kita bicara soal berita Injil, soal percaya kepada Tuhan tanpa membaca tanda, nggak usah lihat hari baik, nggak usah lihat ramalan bintang, nggak usah baca primbon dan sebagainya, maka ini menjadi satu berita yang nggak pasti, nggak bisa dipegang. Lebih mantep kan kayaknya kan kalau kita melihat tanggal lahir, melihat rumah feng shui, arah mata angin dan sebagainya. Dan di sisi lain, saudara-saudara, kita juga hidup di tengah dunia yang juga memandang pembaca tanda ini sebagai para orang yang percaya tahyul ya, nggak masuk akal. Termasuk juga kekristenan juga nggak masuk akal. Orang-orang yang mengaku diri sebagai free thinker, orang yang berpikir bebas, nggak usah terkungkung pada keyakinan iman tertentu, pada ajaran gereja atau ajaran agama tertentu, nggak percaya pada kehidupan sesudah mati. Yang penting adalah apa yang masuk akal sekarang. Kita berbuat baik, hidup pakai akal sehat, jangan korupsi, jangan begini, jangan begitu. Segala omongan soal salib, omongan soal Tuhan, kehidupan sesudah mati itu semua omong kosong. Nah, saudara-saudara, bukankah ini juga yang menjadi konteks kita sekarang? Dan sebetulnya saudara-saudara kalau bicara soal belief system, sistem kepercayaan, jadi bukan bicara soal agama, belief system, sudut pandang manusia, maka sebetulnya memang ada tiga ini ya. Yang pertama tadi orang yang membaca tanda-tanda, tanda lahirnya apa, dia tahun lahirnya kapan, bulan berapa, ya kalau sio ini kepala apa, buntut, perut apalah segala macam kayak gitu ya, ada yang kayak begitu. Atau primbon lahirnya malam Jumat Kliwon, waduh ini mesti diruat apa segala macam. Dan saudara-saudara, ada banyak macam yang saya tidak tahu ya, di setiap budaya, setiap bangsa bahkan ada